Salam sejahtera untuk kita semua dan salam jumpa dalam Katkis, katekese singkat Kitab Suci. Pada edisi pertama, kita sudah menyinggung kesucian Kitab Suci. Kita menyebut bahwa buku-buku yang dimuat dalam Kitab Suci merupakan teks-teks suci yang memuat sabda Allah sendiri. Di edisi kali ini, kita akan melihat sedikit lebih mendalam arti suci dalam kaitannya dengan Kitab Suci. Sebelumnya, untuk mendalami arti kata suci, kita akan merujuk kata dalam bahasa Ibrani, yakni kados, yang dekat dengan kata kudus dalam bahasa kita. Kados berarti suci atau kudus. Selain dalam arti ini, kita mendapat muatan lain dari kata kados. Kata ini bisa berarti dipisahkan atau terpisah. Dalam kaitannya dengan ini, kita bisa merujuk ide suci atau kudus yang dikaitkan dengan dipisahkan yang bisa kita lihat dalam Kitab Suci. Pada Perjanjian Lama, kita bisa melihat arti kudus dalam arti dipisahkan pada hakikat bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka disebut kudus karena dipilih dan dipisahkan dari bangsa-bangsa lain oleh Allah untuk menjadi umat-Nya. Misalnya dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 6, kita membaca penetapan Israel sebagai bangsa pilihan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikian kita bisa melihat bahwa bangsa Israel dipisahkan atau dipilih menjadi bangsa yang suci atau kudus bagi Allah. Dalam Perjanjian Baru, kita juga bisa melihat ide serupa terkait dengan keyakinan iman bahwa gereja dipilih Allah sebagai bangsa Israel yang baru. Misalnya dalam surat kepada jemaat di Kolose, kita membaca, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose bab 3 ayat 12. Atau kita juga bisa mengutip apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya tentang kekudusan gereja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Setelah melihat arti suci yang terkandung dalam kata kados, kita setidaknya bisa mengatakan dua hal tentang kitab suci. Pertama, kekudusan atau kesucian kitab suci terkait dengan hakikat Allah yang kudus. Sederhananya, kita bisa mengatakan, kalau Allah kudus, maka sabdanya adalah juga kudus. Kitab suci benar-benar berisi sabda Allah sendiri yang ditulis oleh penulis-penulis suci dalam bahasa manusia. Para penulis suci ini dipilih dan mendapat inspirasi atau ilham dari Allah sendiri. Konsili Vatikan II melalui dokumen Dei Verbum mengingatkan bahwa kitab suci berisi wahyu ilahi yang disampaikan secara tertulis dengan ilham Roh Kudus. Kedua, kita bisa mengatakan bahwa karena kesuciannya, kitab suci dipisahkan dari tulisan-tulisan lain. Kitab suci benar-benar suci dan karenanya memiliki keistimewaan yang tidak bisa dibandingkan dengan buku-buku lain. Dalam arti inilah kita bisa mengatakan bahwa kitab suci dipisahkan dari buku-buku lain karena teks-teks suci yang termuat di dalamnya merupakan sabda Allah sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memperlakukan kitab suci yang kudus ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita ingat apa yang ditandaskan oleh Konsili Vatikan II melalui dokumen Dei Verbum. Kitab-kitab itu bersama dengan tradisi suci selalu telah dipandang dan tetap dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Sebab kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya telah dituliskan, serta tanpa perubahan manapun menyampaikan sabda Allah sendiri, lagi pula memperdengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para nabi dan para rasul.
Jadi semua pewartaan dalam gereja seperti juga agama Kristiani sendiri harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Tanggapan yang tepat atas undangan para bapa konsili ini adalah dengan tekun mendengarkan sabda Allah, bukan hanya ketika diperdengarkan dalam upacara liturgi, tetapi dengan setia membaca dan meresapkannya secara pribadi. Demikian kita bisa mengerti penghormatan yang benar terhadap kitab suci adalah bila kita menjadikannya sebagai pedoman iman dan pedoman hidup kita. Dan itu mungkin kalau kita mau membaca dan merenungkan sabda Tuhan.